anak banyak rezeki, dan itu ternyata benar. Orang miskin nggak usah punya anak. Pasti kalian tidak asing dengan statement yang pertama. Berkebalikan dengan statement yang kedua. Statement kedua adalah nasihat yang jarang orang sampaikan. Ya, karena terdengar seperti menghalang-halangi kebahagiaan. Sebaliknya, saya setuju statement kedua. Dan saya yakin banyak masyarakat kita mengiyakan video pertama. Hingga muncul istilah generasi sandwich. Atau orang yang terjepit masalah finansial untuk memenuhi kebutuhan orang tua, kebutuhan anak, dan kebutuhan diri mereka sendiri. Dan alangkah baiknya, statement yang pertama diganti menjadi punya anak yang punya good quality of life dibanding quantity. Lalu, kenapa sih masyarakat Indonesia doyan bikin anak? Pengen punya anak banyak itu supaya nanti pas kita udah gede, udah tua, banyak yang ngurusin. Jika bisa begini, bisa begitu. Kan banyak anak banyak rezeki. Jika bisa begini, bisa begitu. Jika bisa begini, bisa begitu. Jika bisa begini, bisa begitu. Pak, aku mau sekolah yang tinggi, Pak, supaya nanti aku bisa jadi orang sukses. Gak mungkin lah kamu bisa sekolah tinggi-tinggi. Ketika anak terakhir kekurangan, lebih berpikir untuk mencari makan. Dan ketika ada anak yang ingin bersekolah, pikiran mereka dikerdilkan oleh orang tua mereka sendiri. Tapi, mereka menanggung harapan orang tua untuk meningkatkan derajat keluarga. Tanpa kesehatan yang cukup, gizi yang tidak terpenuhi, pendidikan kurang, lingkungan yang tidak mendukung, dan masih banyak lagi yang akan timbul dari mindset banyak anak, banyak rezeki. Dan saya tidak mau bahas, karena meskipun dibahas, tidak akan memecahkan masalah. Karena masalah ini membentuk lingkaran setan yang makin berputar, makin masuk ke dalam masalah. Entah itu di bidang kesehatan, pendidikan, kualitas pola asuh anak. Parenting itu mudah hanya untuk orang kaya. Sebaliknya, kalau seorang anak lahir dari keluarga berada, dibesarkan oleh orang tua yang matang finansial, parenting, mental, dan wawasan, akan seperti buff di dalam game. Buff merah don, buff biru don. Untuk keluar dari lingkaran setan kemiskinan ini, menjadi kehidupan yang layak, butuh setidaknya usaha 4 kali lebih keras. Usaha dalam mencari pendidikan, pekerjaan, koneksi, belum lagi kurangnya sumber daya. Ketimbang orang status ekonomi yang normal, tidak kaya, tidak miskin, yang ingin menaikkan satu tingkat ekonomi menjadi lebih tinggi dari sebelumnya. Tapi faktanya, tanpa disadari, keluarga baru yang tanpa perencanaan, tanpa bekal yang cukup, makin masuk ke dalam jurang masalah ini. Salah satu cara yang tidak perlu pengetahuan tentang parenting, tidak perlu usaha ekstra, tak perlu koneksi, dan semua orang bisa melakukannya, baik miskin ataupun kaya. Modalnya hanya menghilangkan gengsi. Hal yang terlihat simpel, tapi bukan berarti kita menghilangkan gengsi, secara otomatis kehidupan langsung berubah 180 derajat. Menurutku, ironis kalau kita bilang mau cepat maju dan berjuang bersama, kalau hal pertama yang kita lakukan bersama adalah menghabiskan 1-2 tahun hasil keringatmu dalam waktu beberapa jam aja. Awal mula anak dengan kualitas hidup yang kurang, atau the next generation sandwich, salah satunya nikah di luar kemampuan kita. Ini adalah salah satu dari sekian kasus munculnya generasi sandwich. Pertanyaan saya untuk kamu, berapa rata-rata biaya yang dihabiskan di lingkunganmu yang menggunakan acara-acara, dan kira-kira apakah mereka berhutang? Seperti yang dibahas oleh Pak Irwan, gimana mau maju, namun awalnya adalah tentang borosan? Jika asumsi gaji sebulan adalah 5 juta dan biaya resepsi 100 juta, butuh setidaknya 20 bulan. Itu pun kalau semua gajinya ditabung. Lalu, apakah dengan resepsi yang wah bisa menjamin pasutri hidup harmonis? Tapi kan bang, meskipun udah nikah sederhana, masih sama saja. Ya, memang ini bukanlah kuncinya. Meskipun sudah dilakukan, tidak secara langsung membawa ke arah yang lebih baik. Tapi, hal ini juga tidak akan membawa ke arah yang lebih buruk. Tapi, berapa banyak orang yang melakukan resepsi sederhana ini cuma bermodalkan kesadaran. Kesadaran bahwa setiap kesempatan ada opportunity cost untuk mengadakan resepsi yang mewah
atau membuka usaha baru. Dan percuma juga memberikan nasihat ABCD, tapi tidak bisa melakukan hal ini. Percuma juga memberikan nasihat ABCD yang ujung-ujungnya. Namun, dengan anti gengsi, anti mendengarkan omongan orang, bisa dilakukan oleh semua orang, baik kaya ataupun miskin. Sayangnya, orang tua dari pasangan malah memaksa anak-anak mereka membuat resepsi yang mewah. Sebagai bukti bahwa mereka telah berhasil membawa anak mereka kepada kesuksesan. Sekarang, pertanyaannya, apakah orang miskin bisa punya anak dan keluar dari jebakan sandwich generation? Bisa iya, bisa tidak. Tidak sedikit saya membaca cerita di sosial media tentang perjuangan yang telah lulus sekolah, kemudian bekerja dan menyisakan gajinya untuk keluarganya, adik-adiknya yang masih bersekolah. Bahkan untuk dirinya sendiri, sering kekurangan. Di video ini, saya tidak akan membahas bagaimana merencanakan cara keluar dari jebakan generasi sandwich. Namun, saya akan fokus ke masalah gengsi. Seperti yang sudah saya singgung soal resepsi 100 juta. Bagaimana jika uangnya digunakan meningkatkan kualitas kesehatan ibu hamil agar kesehatan dan kecerdasan anak meningkat? Digunakan biaya persalinan, digunakan biaya pampers, susu yang harganya bikin tepok jidat. Bukan cuma gengsi acara resepsi, gengsi ikutin lifestyle, fashion terbaru, gadget terbaru, kendaraan terbaru, dan sering makan di luar. Mengikuti fashion juga sah-sah saja, tapi disesuaikan kapasitas. Membeli gadget atau laptop terbaru yang berguna untuk mendapatkan pendapatan terbaru juga tidak salah. Yang salah adalah ketika kita membeli, kita tidak tahu fungsinya apa, kekurangannya apa, atau hanya sekedar gaya-gayaan. Membeli mobil terbaru karena sudah memiliki 4 anggota keluarga dan sudah disesuaikan dengan kemampuan. Membeli motor terbaru yang lebih irit, lincah, dan mampu membawa barang juga diperlukan bagi ojek online. Semoga kedepannya kita semakin bijak dalam mengambil keputusan finansial. Saya Muhammad Faisal Kurniawan, terima kasih.